Saudara, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi pupuk bersubsidi yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur. 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya seorang aparatur sipil negara di Dinas Pertanian Kabupaten Madiun tahun 2019 dan seorang lagi merupakan ketua salah satu koperasi petani. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dalam perkara korupsi penyaluran pupuk bersubsidi subsektor perkebunan tebu di Kabupaten Madiun tahun 2019. Keduanya adalah Suyatno, seorang mantan aparatur sipil negara selaku kasih penyalur pupuk Dinas Pertanian Kabupaten Madiun tahun 2019, dan seorang tersangka lagi merupakan ketua koperasi petani tebu rakyat Mitra Rosan bernama Darto selaku penyalur pupuk bersubsidi. Dalam menjalankan praktik korupsi, kedua tersangka bersekongkol untuk membuat rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK palsu, sehingga mereka dengan leluasa memanipulasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut Kejari Kabupaten Madiun, Nanik Kushartanti, modus yang dilakukan yaitu pertama-tama tersangka Darto mengajukan sejumlah nama guna dijadikan penanggung jawab terhadap kios atau pengecer pupuk ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP. Tujuannya untuk mendapat siup sebagai kios atau pengecer. Modus tersebut dilakukan hingga seolah-olah distributor memiliki jaringan distribusi untuk memenuhi persyaratan pengajuan sebagai distributor pupuk. Kemudian setelah persyaratan terpenuhi, pupuk bersubsidi langsung disalurkan kepada petani yang seharusnya tidak berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan mereka juga menggunakan nama-nama yang bukan anggota kelompok tani dengan tujuan menambah luas tanam, serta menyertakan nama kerabat yang bukan petani atau petani yang tidak memiliki lahan tebu. Peran DR dan SY tadi seperti apa? Iya, DR itu sebagai ketua KPTR ya. Dia sebagai ketua KPTR memerintahkan saudara untuk karyawannya, saudara Dimas itu untuk membuat RDKK yang nggak benar. Isinya itu ada yang fiktif, ada yang orang-orang yang tidak berhak di situ. Sehingga kemudian untuk mengajukan, dia memerintahkan juga untuk membuat kios fiktif. Jadi dia seolah-olah jadi berhak menjadi distributor ya. Seharusnya dia tidak boleh menjadi distributor karena nggak ada kiosnya, nggak punya kios. Pada perkara korupsi pupuk bersubsidi ini didapati juga bahwa tersangka Suyatno ASN yang telah pensiun tahun 2021 tersebut juga tidak melakukan verifikasi serta validasi RDKK maupun penyaluran pupuk yang telah menjadi tanggung jawabnya. Atas penyimpangan tersebut, kerugian keuangan negara berdasarkan auditor independen mencapai 1,064 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.